tabungannya yang bekerja dari hasil ini. Ya, makanya perlu menabung supaya bukan dia lagi yang bekerja, tapi uangnya yang bekerja mendatangkan hasil. Nah, bagaimana supaya pindah dari si ke sini? Maka harus berpikir sebagai orang kaya, jangan berpikir seperti orang miskin. Sama aja bahasanya begitu, jangan tersinggung. Pikiran orang miskin itu seperti apa? Ya, Sumarro, pesimis ya, Sumarro itu pikiran orang miskin, suka cerita orang, malas bekerja, tidak tepat waktu, tidak tepat janji. Itu pikiran orang miskin. Jadi ibu-ibu harus merubah pikiran ini. Walaupun kita memang katakanlah kurang mampu, tapi pikiran ini, otak kecil harus dirubah, berpikir seperti orang kaya. Tidak boleh Sumarro. Jadi karena dia Sumarro bang, kemudian nggak bisa dipodokan ke kami karena dia merendahkan diri, itu Tuhan marah. Ya, tidak boleh. Karena kita semua pada saat lahir, adakah yang langsung pakai pakaian waktu lahir? Semua telanjang kan? Nah, semua telanjang. Jadi waktu kita lahir semua sama. Ya. Kenapa ada yang kaya, ada yang miskin? Karena pikiran harus dirubah. Jangan lagi berpikir seperti orang miskin, tapi berpikirlah sebagai orang kaya. Walaupun kita, tapi pikiran kita harus dirubah. Ya, jangan lagi pemalas. Jangan lagi merendahkan diri. Jangan lagi cerita yang tidak perlu. Saya lama di luar negeri. Orang barat itu tidak pernah mencerita tentang keburukan orang lain. Tidak ada gunanya. Ya ibu-ibu ya, biasanya yang ketemu ibu-ibu mulai menceritakan. Itu pikiran orang miskin. Harus berubah menjadi pikiran orang kaya. Pikiran orang kaya itu apa? Dia hanya berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan ini. Bagaimana tepat waktu makan, minum, tidur, belajar, kemudian membayar tagihan-tagihan listrik, telepon, dan lain-lain. Itu pikiran orang kaya. Bagaimana supaya memenuhi itu semua. Bayar uang anak sekolah, bayar uang kesehatan, dan lain-lain. Minggu depan kita akan belajar dalam pos-pos yang seperti itu. Berapa yang dibutuhkan sebetulnya dalam rumah tangga ibu-ibu. Ya. Kenapa kita tidak bisa mengatur uang? Karena kita tidak tahu kebutuhan kita berapa. Ibu tahu, di Tanah Toraja ini, sesuai dengan statistik ekonomi, bahwa seorang manusia, sebuah nyawa,